Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, channel Sampah TV ya. Jadi bukan berarti nama channelnya Sampah TV terus isinya kontennya sampah gitu ya. Tidak. Jadi sampah channel ini untuk mengedukasi atau berbagi pengalaman terkait pengolahan sampah ya. Pengolahan sampah, karena dirasa menurut saya sangat penting. Karena apa? Semakin banyaknya populasi manusia di bumi ini, maka tidak terlepas dari sampah. Selama manusia itu hidup, berarti sampah juga ada gitu. Karena bukan memproduksi sampah ya, jadi istilahnya menciptakan sampah. Karena memang tidak terlepas dari sampah, karena segala sesuatu, entah itu makanan, entah itu apa, pasti dikemas dengan plastik dan itu akan jadi sampah gitu. Nah baik, terkait dengan itu saya sebagai dituakan atau bukan dituakan ya, sebagai pengurus dari Bank Sampah Putra Cakra yang ada di Komplek Kosteran Petukangan Utara, Jakarta Selatan, terus berinovasi dari mulai tahun 2019. Kami terus membekali diri dengan ilmu-ilmu, berbagi ilmu atau menyerap ilmu gitu kan. Kami ikut pelatihan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI ya. Nah, sebetulnya saya basicnya dari tahu sendirilah, tahu sendiri Anda saya sebagai apa. Tapi kenapa saya mau terjun di dunia persampahan dalam artian mengelola lingkungan atau mengelola sampah di kawasan ya. Di sisi lain saya merasa itu penting karena suatu saat atau suatu saat nanti saya punya generasi menerus dan itu harus saya tularkan gitu. Karena mungkin saya masih hidup, umur kan tidak ada yang tahu gitu. Setidaknya saya bisa mewariskan kepada keturunan saya, walaupun saya tidak bisa mewariskan harta kekayaan, tapi saya setidaknya bisa mewariskan lingkungan gitu, atau mewariskan ilmu terkait dengan pengolahan sampah ini. Ya jadi setelah lamanya dari 2019 itu kita berdiri Bank Sampah Putra Cakra, terus berinovasi terkait pengolahan sampah dari mulai sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah residu. Bagaimana cara mengolahnya sampai dari tahun 2019 sampai sekarang saya sudah membuat ide pengolahan sampah ya. Set-plan-nya seperti apa, walaupun saya rasa ini mungkin bekal nanti untuk saya gitu kan. Nah, di sisi lain juga masalah lingkungan ini sangat penting karena menurut berita-berita atau yang beredar bahwa Indonesia ini sekarang sudah urutan kelima dalam penyumbang sampah terbesar sampah plastik di dunia ya. Nah, di Bank Sampah Putra Cakra itu sendiri berfokus di pengolahan sampah kawasan atau lingkungan. Karena sesuai dengan di Provinsi DKI ini sudah keluar pergub, bahkan sudah 2 pergub, yaitu Pergub 77 nomor 77 tahun 2020 terkait sampah kawasan lingkup RW ya, rukun warga. Terus keluar lagi Pergub Peraturan Gubernur nomor 102 terkait pengolahan sampah kawasan industri seperti hotel, seperti restoran, seperti mall, itu harus punya atau klaster harus punya pengolahan sampah secara mandiri. Jadi tidak bisa lagi membuang sampah ke TPA ya, atau TPST. Sebagaimana kita ketahui di setiap daerah pengolahan sampah itu TPST-nya rata-rata overload gitu kan. Terus kenapa pengolahan sampah itu kok
banyak orang yang tidak tertarik karena mungkin merasa itu sudah ada urusan pemerintah, padahal tidak. Urusan pengolahan sampah itu urusan semua elemen, dari mulai masyarakat, warga, aparatur pemerintah, semua harus berjibaku dalam pengolahan sampah ini. Tidak bisa mengandalkan satu dinas, misalkan dinas lingkungan hidup, tidak bisa. Di sisi lain mereka juga punya keterbatasan, dan di sisi lain juga tidak seimbang antara pengurus dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup ini dengan populasi manusia itu sendiri gitu. Bisa dibayangkan, misalkan di tempat saya di Kelurahan Betukan Utara itu ada satu kelurahan itu ada 14 RW, ada 11 RW ya. Nah, dari satu RW, dari satu RT itu, dari satu RW itu ada sekitar paling rata-rata sekitar 10 RT. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau misalkan satu RT ada 40 kakak, berarti satu RT itu ada 400 kakak. Dikalikan 11, dikalikan hitungannya, jadi setiap rumah itu memproduksi sampah 0,8 kilo sampah. Nah, bisa dikalkulasikan berapa dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam satu minggu, dalam satu bulan. Itu akan menyumbang sampah ke TPS. Sementara Pemprov DKI ini tidak punya lahan untuk pembuangan sampah gitu. Membuangnya ke tempat lain, ke daerah lain gitu kan. Ke daerah Bekasi sebagaimana kita ketahui, Bantar Gebang itu kan daerah lain. Jadi Pemprov atau Provinsi DKI ini tidak punya tempat atau lahan pengolahan sampah. Itu pun sudah overload, itu tingginya hampir berapa meter, sebagaimana kita ketahui lah, berapa hektar tingginya udah berapa. Nah, disitulah tergerak Pemprov DKI itu mengeluarkan sesuatu tadi, aturan-aturan dari mulai Pergub pengolahan sampah secara mandiri di kawasan. Jadi mewajibkan setiap kawasan itu punya pengolahan sampah, termasuk lingkup rukun warga gitu. Harus ada bank sampah, harus ada plasma maggot gitu kan. Jadi saya di sini bukan berarti sok-sokan, sok peduli, tidak. Karena memang pengolahan sampah itu yaitu tadi, semua elemen harus berjibaku untuk mengolah sampah secara mandiri, karena memang sampah itu dibawa dari luar ke rumah sendiri, habis itu diproduksi lalu ditempatkan di tempat sampah, itulah jadi sampah. Itu mungkin lain waktu kita sambung lagi terkait pengolahan sampah ini. Di sisi lain, basic saya bukan dari Dinas Lingkungan Hidup, sekolah saya cuma SMA, tapi saya mencoba jadi manfaat, karena apa sih yang saya lakukan gitu kan, saya ambil dari lingkungan gitu. Karena memang lingkungan di sisi lain alam ya, tempat kita gitu kan. Kalau kita bersih, kita itu dididik dari awal, dari rumah saya sendiri. Saya kan di rumah saya sudah siapkan, ini tong sampah organik, ini tong sampah anorganik, ini tong sampah residu. Itu sudah dididik dari diri sendiri. Berangkat dari diri sendiri, saya coba tuangkan atau saya coba alurkan di dalam pengolahan sampah seperti ini. Nah, itulah saya bagikan gitu. Begitu pentingnya untuk masalah lingkungan ini. Dan saya paling heran kenapa algoritma dari media sosial ini, kalau ada edukasi pengolahan terhadap kepedulian terhadap lingkungan itu susah naiknya itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang tidak ketertarikan dari si orang individu itu sendiri ya. Padahal kalau mereka sadari hidup dia cuma sementara, hidup kita ini cuma sementara gitu, sebentar, paling cuma berapa tahun, berapa puluh tahun gitu kan. Ada generasi kita yang akan jadi penerus kita gitu. Lalu apa yang akan kita wariskan kepada penerus kita? Jadi mikirnya cuma sesaat, yang penting contoh saya sudah bayar sampah, habis itu mau sampah organik sama diikat, masukin tong sampah, habis itu urusan kelar. Padahal tidak sampai di situ gitu. Permasalahan masih panjang itu. Begitu diangkut,
ke sama tukang gerobak. Nanti si tukang gerobak disetor ke atau dikumpulkan di depo nanti diangkut ke Bantar Gebang. Bayangkan satu hari dulu 2000 sebelum adanya ramainya Pergub 77, Pergub 102, di DKI ini sampah sehari itu 7.800 ton sehari itu. Nah, sekarang dengan adanya Pergub kemarin saya lihat paparan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa sudah berkurang, jadi 7.200 lah untuk pengangkutan sampah per hari ke Bantar Gebang. Dan itu disubsidi gitu, pembayarannya disubsidi pemerintah. Berapa kilo? 1 kilo sekian perak. Lah kali 7.800 sehari kali 30 berapa miliar untuk membayar pembuangan sampah saja. Coba kalau itu bisa kita kelola di lingkungan, di lingkup RW secara mandiri, mungkin si uang retribusi itu tidak si uang sampah itu tidak dihambur-hamburkan ya. Baik, mungkin itu saja tugas dan fungsi bank sampah itu sendiri, bukan sebatas rongsok ya, tapi memang punya tugas seperti ini, mengedukasi, mengajak kepada rekan-rekan, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia agar mau memilah sampah dari rumah dan peduli terhadap lingkungan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.